Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau nempatin janjiku di video sebelumnya yang bahas tentang pengayaan bahasa. Dan di video kali ini aku mau bahas pengalamanku atau tipsku dalam mendapatkan skor TOEFL 500 lebih. Jadi tepatnya yang aku dapatin kemarin tuh 517. Nah, jadi di TOEFL itu ada 3 sub kan. Yang pertama listening, kedua structure and written expression atau aku singkat SWE, dan terakhir reading. Nah, jadi di 3 sub ini itu juga berbeda-beda skill atau cara mengerjakan soalnya. Nah, langsung aja ke yang pertama yaitu listening. Jadi tipsku ya buat listening itu kalian harus banyak mendengar. Kalau aku pribadi, karena aku udah sering banget dengar conversation informal yang kayak vlog gitu, jadi udah banyak nih yang telingaku udah familiar dengan conversation bahasa Inggris yang pembahasannya sehari-hari doang gitu loh. Jadi buat kalian yang udah sering banget dengar conversation kayak daily vlog gitu, kalian harus banyak mendengar yang formal. Contohnya listening di soal TOEFL. Nah, begitupun dengan sebaliknya yang udah biasa nih dengar soal resmi atau soal-soal yang seperti nadanya itu seperti di soal TOEFL asli, itu kalian harus perbanyak dengerin conversation yang santai kayak daily vlog gitu. Jadi harus diseimbangin teman-teman. Jadi kuncinya di listening itu berbanyak mendengar. Dan sub kedua yaitu SWE atau structure and written expression. Nah, dari ketiga sub ini yang paling tinggi nilaiku itu di structure ini. Jadi jujurly aku itu di kosan, jadi bukan cuma belajar di kelas doang, tapi di kosan aku juga sempetin belajar dengan cara nonton channel-channel YouTube. Jadi di YouTube itu udah banyak banget tutor atau mentor yang ngejelasin soal structure. Jadi nanti aku bakal tulis sumber belajarku di description box. Jadi ada beberapa yang menurutku itu sangat impactful bagi nilaiku gitu loh. Ya mungkin tidak dijelasin selama di kelas. Jadi kalau aku selama nonton itu aku nonton video yang ada soal dan pembahasannya. Jadi pertama aku ngerjain soal-soalnya dulu, terus lihat pembahasannya apakah soal yang aku jawab itu udah benar. Kalaupun salah, aku bakal nyatet di buku catatan aku untuk aku lihat kembali gitu loh. Kira-kira kelemahanku di mana. Nanti menjelang tes aku bakal lihat lagi, aku bakal review lagi untuk menguatkan ingatanku gitu loh. Nah, lakuin itu insyaallah bakal menambah banget wawasan kalian tentang materi TOEFL. Dan selanjutnya tips kedua untuk structure ini itu kalian harus banyak-banyak baca. Karena semakin kalian banyak baca, nah yang dibaca itu bahasa Inggris. Jadi meskipun kalian nggak tahu nih artinya, ya kalian tetap harus baca gitu loh, paksa. Karena itu bakal menambah kepekaan kita dalam mengenali teks yang baik dan benar. Jadi di structure itu kita bakal disuruh nih ada 2 tipe soal yang dimana kita disuruh kira-kira kata yang error atau tidak sesuai penempatannya itu yang mana. Nah, meskipun kita nggak tahu nih skill SWE-nya, kita nggak tahu materinya, tapi karena kita sering baca itu bakal semacam ada sign dalam kita, ini kayaknya ini dia yang salah. Meskipun aku nggak tahu, tapi aku yakin ini yang salah. Nah, karena itu dari sering banyak membaca. Terserah mau baca buku atau artikel. Kalau aku kemarin baca semacam artikel atau blog bahasa Inggris gitu. Nah, awalnya sih nggak paham ya, tapi lama-lama karena sering baca itu kita paham. Karena di kelas pun kita sering dipaparkan vocabulary oleh dosen-dosen, jadi membantu banget lah. Nah, selanjutnya yaitu reading. Nah, reading ini lumayan challenging juga ya, karena pertama passage-nya atau teksnya itu panjang banget, jadi kayak udah keburu burn out nih otak sebelum mengerjain teksnya yang banyak. Jadi satu passage itu kayak ada 3 paragraf untuk 10 soal gitu.
jadi kayak lumayan. Terus di reading itu topiknya nggak bahas masalah sosial doang, tapi dia bahas tentang masalah sains juga. Jadi aku kemarin untuk memboost pengetahuanku itu aku banyak baca buku sains. Aku ingat banget, jadi aku punya teman yang ngerekomendasiin buku sains. Nah, aku baca buku Kosmos, bukunya Carl Sagan, dan menurutku itu impactful banget buat menambah pengetahuan aku, dan itu memudahkan mengerjakan soal TOEFL di bagian reading gitu. Jadi background pengetahuannya kita itu sangat mempengaruhi dalam mengerjakan reading. Jadi jangan males baca buku gitu. Di samping skill-skill atau tips-tips yang diberikan oleh dosen di kelas ya, ini mungkin tips-tips yang aku lakuin selama di luar kelas atau selama di kos. Itu sih mungkin tips yang bisa aku berikan sehingga bisa dapat skor 500 lebih, alhamdulillah. Jadi semakin kamu banyak mengerjakan soal itu, semakin kamu familiar dengan jenis soalnya dan semakin kamu paham tipe soalnya dan cara ngerjainnya itu gimana gitu. Jadi itu guys, semoga bermanfaat tips yang aku berikan, dan jangan lupa nonton ini video-video yang aku tulis linknya di description box. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.